Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya robbal alamin. Ya, anak-anak yang soleh, gimana nih? Kemarin sudah PTS ya. Gampang ya, soal-soalnya bisa kalian jawab kan semuanya? Pasti dong ya, karena anak-anak yang ada di kelas 2 SD Al-Fitrah ini semuanya pinter-pinter dan hebat-hebat ya. Nah gitu. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, sekarang setelah PTS ini kita akan ke materi yang baru ya, yang ada di buku 2B ya. Nah, di materi yang baru yang ada di buku 2B ini, pertama kita akan belajar yaitu tentang sikap berani. Ya, tentang sikap berani yaitu dari kisah Nabi Soleh alaihissalam. Ya, nah jadi kita akan terlebih dahulu mempelajari kisahnya Nabi Soleh alaihissalam. Ya, nah, tahu nggak anak-anak yang soleh siapa itu Nabi Soleh alaihissalam? Ya, yuk kita pelajari. Nah, pertama, Nabi Soleh alaihissalam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus kepada kaum Samud. Ya, nah, siapa itu kaum Samud? Nah, kaum Samud itu adalah kaum yang sangat makmur ya. Bahkan kaum Samud itu tinggal di tempat yang sangat subur, kemudian dengan hewan ternak dan perkebunan yang sangat banyak ya. Mereka lah kaum Samud. Pokoknya mereka kaya-kaya ya. Tapi ya, kaum Samud itu ya ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bukannya malah bersyukur, mereka malah tidak bersyukur. Bahkan kaum Samud itu malah menyembah berhala ya. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kaum Samud untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah ya yang memberikan kemakmuran, yang memberikan rezeki yang begitu melimpah kepada kaum Samud ya. Nah, kemudian Nabi Soleh juga bilang kalau kaum Samud tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi azab. Terus bagaimana tanggapan kaum Samud? Nah, anak-anak yang soleh, ternyata kaum Samud itu malah menolak dakwahnya Nabi Soleh alaihissalam ya. Nah, tapi bagaimana Nabi Soleh? Apakah dengan tolakan kaum Samud itu Nabi Soleh menjadi berhenti berdakwah? Tidak ya. Melainkan Nabi Soleh alaihissalam itu tetap berdakwah kepada kaum Samud ya, tetap berani berdakwah kepada kaum Samud. Nah, kemudian ada lagi nih cerita. Nah, tadi kan kaum Samud itu menolak ya dakwahnya Nabi Soleh alaihissalam. Nah, terus kaum Samud itu mengetes ya, seolah-olah seperti melecehkan Nabi Saleh alaihissalam ya. Jadi ngetesnya gini, coba kata kaum Samud ya, coba keluarkan unta betina dari dalam batu ya. Kalau kamu, kata kaum Samud, kalau kamu mengaku sebagai nabi dan rasulnya Allah. Kemudian katanya, jika permintaan itu dipenuhi, maka kaum Samud katanya akan berjanji akan beriman kepada Allah. Ya. Nah, kemudian Nabi Soleh alaihissalam pun memohon kepada Allah. Tidak lama kemudian, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa Nabi Saleh pun dikabulkan oleh Allah ya. Muncullah ya dengan ajaibnya seekor unta betina yang sedang mengandung keluar dari dalam
batu. Nah, melihat kejadian seperti itu, apa yang terjadi dengan kaum Samud? Ya, ternyata kaum Samud masih tidak percaya ya bahwasanya itu adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadinya kaum Samud itu tetap tidak ingin mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya sebagian kecil saja yang berubah keyakinannya menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi begitu kaum Samud itu akhirnya ingkar janji. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, apa yang terjadi dengan unta itu? Nah, ternyata unta itu ya mengeluarkan susu yang sangat banyak dan tidak pernah habis. Ajaib ya. Nah, tapi tetap karena kaum Samud itu benci, dengki, nah, tetap aja dia tidak percaya dan akhirnya yang terjadi adalah kaum Samud malah membunuh unta tersebut. Ya, gitu. Terus udah membunuh unta itu, ya kaum Samud nantang kepada Nabi Soleh. Ya, wahai Soleh, untamu telah kami bunuh katanya. Coba datangkan ajab kepada kami seperti yang kamu katakan. Nah, katanya ya. Nah, kemudian atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Soleh alaihissalam dan pengikutnya meninggalkan kaum Samud dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengajab kaum Samud ya. Nah, diajab oleh apa? Jadi kaum Samud itu berakhir dengan diajab yaitu dengan berupa gempa bumi yang sangat dahsyat sehingga mereka lenyap semuanya. Nah, itulah ya kisahnya Nabi Saleh alaihissalam dengan kaum Samud ya. Apa hikmahnya? Nah, hikmahnya akan berlanjut di pertemuan yang selanjutnya. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, jadi demikian dulu untuk materi PAI hari ini. Nah, kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Ya, oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Sekian dari Fajis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.